yang paham akan agamanya. Moga pula ibu bapak kita yang telah tiada dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih kajian kita soal silaturahmi. Coba ditengok ada minuman di tempat Umi. Nggak boleh berisik. Sayang. Wasahha aidan qauluhu alaihi salatu wassalam. Sangat sah ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 orang yang tidak bakalan masuk surga. Nah, ini yang kita ngeri. Nah, inilah yang disebut membatalkan iman, merusak amal, ya. Lalu memutuskan hubungan kita sebagai hamba kepada Allah sebagai Tuhan. Banyak yang perlu dihati-hati oleh kita. Di sini ada 3. Yang pertama, mudminul khamri, tukang minum khamr. Itu tidak bakalan masuk surga. Ada hadis lain mengatakan, kalau minum khamr di dunia, maka tidak akan minum khamr di surga. Karena di surga itu minuman khamr itu halal. Ada khamr, ada susu, ada air, bandrek ada enggak lo? Sesuai selera kita ada. Rokok juga ada. Kata Ustaz Taufik, cuma nak ngambil apinya turun ke neraka dulu. Masya Allah ya. Nah, termasuk khamr adalah ekstasi. Ekstasi mungkin lebih kencang ya daripada khamr. Tapi kalau kemudian tobat dan tobatnya tobat nasuha, tobat nian, nah, itu ada firman Allah ya. Gimana itu? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru. Kalau orang yang telah berbuat buruk seperti itu, lalu kemudian ya, ingat Allah, istighfar, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan tidak ngulangi lagi, insya Allah Allah ampuni. Jadi kalau yang pernah coba-coba minum khamr, lalu sekarang kita tobat, ya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, waqati'ur rahmi. Nah, ini orang yang memutuskan silaturahim. Apalagi memutuskan silaturahim sama Allah.
Mutuskan silaturahim sama Rasul. Di sini mungkin yang dimaksud silaturahim sesama manusia. Ada yang putus silaturahim sama wong tua, ada itu. Masya Allah. Wong tua itu jasanya nggak bisa dihitung, nggak bisa diukur. Setetes air susunya, setetes keringat ayahnya, itu nggak bisa diukur. Sepanjang baik dari dirinya untuk mereka seumur hidup, tidak akan tambah. Jadi bisa jangan ada hal yang masuk dalam kategori putus silaturahim. Kerabat itu ya walaupun nggak ada jasanya yang nyata, yang spektakuler, tapi yang nyata ada. Mungkin wong tua kita dulu agak kepepet, datang dengan keluarga kita, ada bantuannya. Jangan-jangan lagi susah, hiburannya, ya ada baik. Pengantenan tuh rame untuk anak kita. Itu bukan karena anak kita lah, tapi karena wong tuanya lah tuh. Kakak tuh mungkin dulu pernah nyeboki kita. Makanya juga tidak boleh putus silaturahim. Yang ketiga, wa musaddiqun bis-sihri. Orang yang percaya dengan sihir. Dukun lah ya, percaya dengan dukun itu kalau kata wong Banten, dudukuwen. Dudukuwen, maksudnya bukan itu yang sebenarnya. Kata Rasulullah, wa qawluhu ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy. Taqulu man wasalani wasalahullahu wa man qata'ani qata'ahullahu. Masya Allah, begitu ya. Wa qawluhu fima rawahu an rabbi yaqulullahu ta'ala anallah wa anar rahman khalaqtur rahma wa syafaqtu la isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Kata Rasulullah, rahmi itu rahim, silaturahmi. Makanya ada orang mengatakan rahim, ada yang namakan rahmi. Nah itu sering jadi debat itu ya. Kalau rahim sekandung katanya. Kalau rahmi seluruhnya. Ini dasarnya. Rahmi itu kasih sayang itu, sambungan kasih sayang itu digantungkan di arasy. Si Rahmi tadi ngomong, siapa yang menyambungi aku, maka Allah akan menyambungi dia. Sebaliknya orang yang memutuskan aku, Allah akan memutuskan rahmatnya untuk dia. Jadi berat sebenarnya putus silaturahmi. Ini memang agak mengerikan ya. Dalam riwayat lain Allah mengatakan bahwasanya saya ini Allah dan saya ini adalah Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Khalaqtur rahma, saya menjadikan rahim, rahma itu bukan rahim, rahma itu ya. Silaturahmi itu ya benar.
Kalau silaturahim, sambungan sekandung. Kalau silaturahmi, lebih luas lagi. Dengan tetangga, dengan teman. Nah, gitu. Kemudian syaqaqtu laha isman min ismi. Ya. Dan untuk rahmi itulah saya bagikan nama saya kepadanya. Siapa yang menyambunginya, maka aku akan menyambungi dia, menyambungi dengan rahmatnya. Tapi orang yang memutuskannya, maka aku akan memutuskannya. Bentuk kalimatnya fi'il madhi. Fi'il madhi itu bukan akan, tapi spontan. Jadi jangan niatlah silaturahmi itu terputus. Lebih-lebih sama wong tua, sama sedulur. Ya tak? Ada enggak yang mutuskan silaturahmi sama wong tua? Itu ada ya? Hah? Ada. Sama mertua? Ya Allah. Masya Allah. Dalam Al-Quran, فَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Kalau kamu dapat layanan dari orang lain, maka balaslah layanan itu yang lebih hebat atau seimbangnya baik. Gitu. Nah sekarang menurut Abah ini orang yang paling berjasa nih, ya selain ibu bapak, guru, ya siapa yang paling jasa ini? Mertua. Coba rasakan enggak jasa mertua? Coba. Ngandung istri kita berapa bulan? 9 bulan. Ngelahirkannya rebutan nyawa. Nyusuinya 2 tahun. Besar lah, pinter pula. Diambil. Aku terima nikahnya dengan mas kawin. Ceplek aja mas kawin. Masya Allah. Enak aja. Anak itu mestinya ngurusi maknya. Dah. Ngurusi wong ranau. Mestinya ngurusi maknya. Nah, ngurusi wong oki. Coba lah tuh. Dipisahkannya. Padahal waktu kuliahnya dulu, Masya Allah. Utang-utang. Ya. Kadang-kadang nyerempet-nyerempet masalah dosa. Korupsi dikit. Kadang-kadang terpaksa kuitansi kosong di tanda tangan. Demi anak itu loh. Ya Allah. Ustaz, Tuhan. Enak main dong. Cangking aja. Nah, ternyata mantunya ini putus silaturahim. Enggak puas. Masya Allah. Karena masih ada tuh yang nuntut pulau. Kami ini sering ngurusi keluhan masyarakat, mertua berhadapan dengan mantu. Ya Allah, soal warisan, warisan mertuanya tuh. Ya Allah, cuma karena dia muda, masih apa ya? Ya saya bisa lah ngomongin dia itu, dia omongin. Akhirnya sadar, dia nangis, alhamdulillah, tobat, gak bakalan lagi. Bahkan dia nengan-nengai dengan saudara-saudara. Jadi kalau ada begitu tuh sebisa-bisanya nasihati. Tapi jangan berharap dia bakal nurut kita, jangan. Karena kalau kita berharap nurut dia, kecewa kita. Kalau dia tidak nurut, benar nggak tuh? Tapi kewajiban kita nasihati dia jangan sampai putus silaturahim. Nah itu bolehlah tuh. Ya jangan ditinggal. Itulah amalan kita. Karena kita nih
tidak boleh berharap dengan siapa-siapa. Termasuk dengan anak tuh Haji, jangan berharap lah dengan anak. Kasihan pula anak kita diharapkan kapan dia nggak memenuhinya, dianggap salah oleh kita. Tapi kalau dia ngenjuk, beri apapun, sekecil apapun, hargai sebesar-besarnya. Nah, begitu. Kalau berharap, Ustaz, ya anak ini kalau sekolah, nanti kamu jadi pelipur, buat pelipur lara, penghibur di saat suka. Itu doa baik boleh. Tapi kalau berharap nian, tidak usah. Tapi kalau memang dia bisa menjadi anak yang bisa diharapkan, alhamdulillah. Jadi silaturahmi itu seperti itu. Hadis berikutnya, arbar riba al-istitolah fi ardil muslimi bi ghairi haqqin. Nah, itu. Bahwa ribanya riba lebih berbahaya maksudnya daripada riba. Riba itu kan menghancurkan. Indonesia ini kalau tidak pakai sistem riba sudah mengalahkan dunia. Tapi Indonesia ini masih senang dengan riba. Karena itu kehancuran demi kehancuran disandang oleh kita. Habibie kemarin pelan-pelan menyingkirkan riba. Mengangkat yang namanya bank muamalah. Apa yang terjadi? Dolar dari 18.000 turun menjadi 4.000. Subhanallah. Peninggalan di saat krisis, ya, saat krisis itu cepat sekali itu teratasinya kemakmuran Indonesia. Kemudian yang kedua, diposisikannya orang-orang yang soleh, nempati posisi-posisi yang baik dalam jabatannya. Bukan main. Walaupun cuma 500 hari dipimpin oleh Habibie, itu terasa banget. Nah, tapi ialah tidak selamanya amalan baik itu disukai orang, terutama orang yang tidak mau baik. Saat beliau ikut pilihan, diganjel, ya, dengan ganjelan apa tuh? LPJ-nya, LPJ itu namanya. Laporan pertanggungan jawabannya ditolak, sehingga tidak berhak nyalonkan. Padahal Masya Allah, luar biasa. Pada zaman beliau itu juga, bencana-bencana alam tuh nggak terdengar. Selama 500 hari. Karena memang janji Allah itu, ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i. Kalau memang kamu benar-benar bertakwa dan beriman dan bertakwa, maka yang akan dibuka adalah pintu barokah yang turun dari langit maupun yang bersumber dari bumi. Ya, kita juga ya, sekarang ini memang ya seperti itulah yang terjadi. Kita masih suka dengan riba ini. Ribanya riba itu katanya adalah istitolah. Istitolah itu merusak fi ardil muslimin, ngerusak tentang kehormatan orang Islam. Dirusak kehormatan orang Islam. Bi ghairi haqqin, tanpa hak. Zaman ngerusaknya hak muslim. Omongannya nggak disaut, ya. Kebersamaannya tidak
tidak diterima, kemudian dijelek-jelekkannya. Kan sekarang nih lagi musim menjelek-jelekan orang. Apapun yang dilakukan oleh Anies terutama yang kita lihat itu, nggak ada yang bagus bagi orang-orang itu. Itu adalah orang yang merusak kehormatan orang. Ya. Dan itulah yang menghancurkan sebenarnya. Yang menghancurkan kehidupan ini. Yang bagus itu, jagalah kehormatan sesama bangsa ini. Yang baik, kita akui kebaikannya. Jangan yang baik dijelekkan, yang jelek tambah dijelek-jelekkannya. Tidak menguntungkan itu, tidak merugikan itu. Tapi lebih merugikan lagi, orang yang mestinya mencegah, nggak mencegah. Orang yang mestinya nyetop, nggak nyetop, malah dikucapnya. Apa namanya? Ayo terus. Apalagi kalau ia benar, ada yang ngongkosi mulu. Itulah yang paling merusak negara yang sebenarnya. Kalau ini dilakukan dengan sengaja, zalim. Kalau dilakukannya karena nggak ngerti, mukhti, orang yang salah. Kalau untuk orang yang zalim, boleh didoakan kehancurannya. Karena sengaja. Ya. Tapi kalau dilakukannya karena tidak tahu, tidak sadar, itu boleh didoakan dapat hidayah. Gitu. Nah, kalau bisa dicegah dengan kebijakan. Kalau nggak bisa dengan lisan. Kalau nggak bisa, ya dengan doa tadi itu. Dengan hati. Wa inna hadhir rahima la shijnatun minar rahman. Bahwa rahmi tadi, bukan rahim, rahmi tadi, silaturahmi tadi, itu adalah cabang dari lafaz rahman. Jadi cabangnya itu rahmi. Allah miliki rahman, kita miliki rahmi tadi. Begitu. Siapa yang bisa mengambil rahmi tadi, itulah dia dapat sebagian daripada rahman tadi. Rahman itu kasih sayang. Makanya kalau mati nih ya, akan bersambung dengan rahman itu. Bukan karena ibadah kita masuk surga itu, bukan. Emang hebat apa ibadah kita? Dem sholat bae nak lari, tidak nak wirid-wirid lagi, ya tak? Doa bae nak dewean, tidak galak doa bersama. Kalau bukan karena rahmat Allah, sulit kita untuk masuk surga. Ya sulit. Dengan wong tua nggak terlalu baik, ya tak? Dengan mertua, apalagi. Berharap kita nak masuk surga. Sedekah jarang. Seminggu sekali sada Jumat nyari duit yang lusuh. Itu baik. Duit coklat tuh baik berat. Carinya yang yang hijau. Cari. Makanya kadang kurang percaya diri. Nak masukkan ke kotak itu, nak ditutupin ya. Cuma tangannya yang dijingok saking apa. Tapi kalau kita naruhnya yang gede, mungkin percaya diri juga, nggak usah ditutup, ya dah ya. Ini kan ditutup nih ya. Nah, ada kalian lewat, mau tutup nih ya. 1.000 koyak pula. Nak dibawa mati duit tuh, jangan nggak dibawa. Jangan ditinggal duit, kata Abdul Somad. Bawa mati. Minimal seminggu sekali hari Jumat tuh bawalah yang biru.
Ya enggak ya? Gambar siapa yang biru itu? Kurang memperhatikan aku gambarnya. Atau yang merah tuh. Dan tidak bakalan rugi. Ini bawa yang hijau tuh lah. Bekas jajan cucu. Ya Allah. Sampai dimakan terus. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Taqulu Rahmi tadi itu sering juga merintih kepada Allah. Ya Rabb, inni quti'tu katanya. Bukan ke sini ya. Bahwa Rahmi tadi itu adalah cabang daripada Rahman. Yakni ya, qarabah. Maksudnya itu ya, pendekatan atau kerabat mustabikah kastibakil uruk. Kerabat yang terjalin mestinya begitu. Kerabat itu apa kerabat? Yang pernah saya dapat dari guru untuk 3 kerabat. 1 yang ada hubungan darah. Mamang, bibi, uwa, ponakan. Apalagi ada ponakan yang yatim. Woi, janganlah dibiarkan. Ya. Kemudian yang ada hubungan dengan pernikahan. Karena jodoh itu Allah yang miliknya. Kalau bukan Allah enggak. Belum tentu dapat. Ustaz Hasani ini, entah dari mana ini wong ini. Entah berantah dari ujung timur sana. Dapatnya wong nipu. Kalau bukan Allah yang mempertemukannya, aneh. Ya kan? Ini Ustaz Hasani. Enggak laku di sana. Di Pesuruan sana enggak laku nih. Lakunya di Nimbung. Karena itu hubungan nikah ini juga kerabat. Baru yang ketiganya husnul amal. Husnul amal lebih luas karena satu organisasi, satu RT, gitu loh. Itu kerabat. Nah, kerabat ini mesti terjalin seperti terjalinnya urat-urat kita nih, nah. Otot kita ini. Nah. Ya, kastimbakil uruk katanya. Jadi seperti itulah mestinya dalam kerabat. Satu sakit terasa oleh yang lain. Jangan kaget nyengok wong tetangga kita sakit, matilah kau. Apalagi sombong. Nah, inilah aku nih sehat terus. Masya Allah, ya. Dia sudah merampas selimut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesombongan itu adalah pakaian Allah, bukan kita. Apa yang nak sombongnya, Pak? Apa yang disombongkan? Nah, kate. Harta masih ada orang lain yang lebih kaya. Kegantengan, apalagi lah model-model Sadla Tuhar dulu ganteng, sekarang masih ganteng. Ya tak? Nah, dulu gagah. Wah, cemesan mintonnya luar biasa. Udah nyemes, nipu mulu. Ya Allah, awak Ustad galak nipu. Ya. Yang ditipu pimpinannya pula abah. Ya Allah. Ya udah. Tobatlah katanya. Nah, ini ya Allah ya Rabbi, kita hidup ini ada ya. Nggak ada yang perlu disombong. Yang ada itu kesyukuran.
Kalau sampai ada diputuskan silaturahmi seperti itu, maka si rahmi tadi dia akan ngadu sama Allah. Ya Rob, ini quti'tu. Ya Tuhanku, aku ini diputus ya Allah. Begini. Ini usi'u ilayya ya Rob. Aku ini dijelek-jelekkan ya Allah. Diburuk-burukkan ya Allah. Begitu. Jadi kalau kita ngejelek-jelekan kerabat tadi, ya, yang luas tadi pengertiannya. Ya. Apalagi diada-adakan. Enggak jelek, di ada-adakan kejelekan. Itulah yang sering menghalang hidup kita nih. Yang menghalang hidup kita nih. Kasih sayang Allah tuh ngambang, nggak nyampe sama kita. Gara-gara itu. Makanya saya nulis buku tuh 6 langkah ya menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Yaitu untuk silaturahmi ini. Buku kecil. Supaya bisa jadi bacaan. 1, berakhlak kepada Allah. 2, berakhlak kepada Rasulullah. 3, berakhlak kepada guru. 4, berakhlak kepada orang tua. 5, kepada suami. Sebab istri itu, perempuan itu, kata Rasulullah, aku tengok lebih banyak ahli neraka ini adalah perempuan. Dan ternyata perempuan yang tidak pandai berterima kasih kepada suami. Baru yang ke-6, langkahnya pengen sukses itu berakhlak kepada orang-orang yang berjasa. Ayah, ibu, guru sudah disebut, yang belum adalah mertua tadi. Itu berjasa banget. Istri itu yang berikutnya. Setelah mertua, istri. Jangan nganggap kita lebih hebat peran kita. Ya. Jangan-jangan istri juga lebih hebat dari kita. Yang paling nyata, dia mengandung anak kita. 9 bulan. Coba kalau Pak Iyul ngandung, cak mana kira-kira? Jangan-jangan nggak betah. Begitu. Menyusuinya, ya Allah. Istri itu nerimo apa adanya dari suami. Istri yang soleh. Itu pun pusing dirinya. Kadang-kadang ngatur rezeki kita yang sedikit itu. Mana untuk anak, mana untuk suami, mana untuk yang lain. Kadang-kadang istri itu tahan makannya sisa suami itu. Bener nggak tuh? Sisa suami itu lah, dia makannya kaget. Ada bekas anaknya tuh. Nah, pilu kita. Sisa bekas makan oleh istri. Oleh karena itu kalau sampai dimarah-marah, seenaknya. Tunjuk-tunjuk, digoblok-goblok. Nah, cak mana itu? Bahkan ada yang istri itu ngutang-ngutang, ya, tapi tidak mau suaminya susah, nah, ngutang untuk beli beras, ada. Tapi suaminya kadang garang, siang-siang ditabokinya, dimarahinya, malam, nah siang ditabokinya, digebukinya, malamnya, nggak ngasih, tambah lagi. Ayo coba. Makanya kata Rasulullah itu khairukum li ahlikum. Orang yang paling baik itu adalah kamu semua inilah yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya sebaik-baik kalian untuk keluarga saya. Ini cakap iyo nian. Kalau dengan wong lain murah nian. Tapi dengan bini dewe, pelitnya setengah mati dengan bini dewe. Dengan wong lain
traktir kantor di bawah, apalagi karyawannya betino kalau bukan wong linggo, bukan. Oh, wong mana gitu. Kalau wong linggo, lebih parah lagi. Ya Allah. Ya, cobalah. Walaupun seloro-seloro ngaji ini barangkali ada pesanannya. Ada kandungannya. Itulah coba. Kalau dia sudah ngadu sama Allah, apa katanya? Inni zulimtu ya Rabb. Aku ini dianiaya ya Allah. Kasih sayang tadi itu nggak ada. Apa lalu Allah jawab? Fayajibu. Maka Allah menjawab, ala tardina an asila man wasolaki. Apa katanya? Mengapa tidak? Kamu memang orang yang menyukai manakala aku menyambungi orang yang menyambungimu. Tapi sebaliknya wa aqta'a man qata'aki. Wa an aqta'a man qata'aki. Dan aku akan memutuskan rahmatku untuk orang yang memutuskan rahim dengan kamu. Jadi kalau ada orang yang berlaku ganjil dengan kita, bakalnya putus silaturahim, lebih baik nggak usah diladenin. Takut kita terganjal untuk menyambunginya nanti. Lebih baik berpaling saja. Agar kita bisa. Itu. Jadi memang Allah Akbar. Ya. Inilah kira-kira kajian kita untuk hari ini. Tentang silaturahmi. Coba kita tengok. Tengok apa yang pernah kita buat dengan kerabat kita. Kalau ternyata ada yang bisa, ada sesuatu yang perlu diperbaiki, perbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Cara memperbaiki yang paling baik itu yang disabdakan Rasulullah juga. Tahadu, tahabu, saling beri hadiah. Nanti di situ akan timbul saling kasih. Kayak Baji tuh punya nasyid ya. Jadi hafal lah tuh nasyid Baji tuh. Walaupun pendek-pendek tuh. Kasih sayang kita tebarkan, takkan rugi banyak keuntungan, tak bakal rugi kasih sayang. Semua orang mengidolakan, kita sibuk nampung balasan. Abahnya nasyid kan? Coba diulangi, ingat gak? Kasih sayang kita tebarkan, takkan rugi banyak keuntungan. Semua orang mengidolakan, kita sibuk nampung balasan. Makanya kalau ada kesempatan ngaji-ngaji itu penting kita ikut. Ustaz ikut ngaji. Kata gawe lain gitu. Ya dah, ngitung duit. Sudah ngitung pahala baik. Walaupun kita bukan untuk dapat pahala, tapi dapat rahmat Allah. Terus bait yang keduanya itu adalah gitu. Silaturahmi kita sambungi, lempar senyum salam salami. Masya Allah. Murah rizki kita gudangi, ridha Allah
kita dapati. Itu. Coba. Itulah yang dinyanyikan KG kalau dalam acara-acara apa tuh? Mingguan tuh. Mestinya itu yang dinyanyikan. Jangan nyanyiannya. Sikok bagi duwok. Kalau aku dah sikok bagi 3. Nah, gitu. Mestinya ini kalau kita nak nampil juga nyanyinya yang itu. Walaupun cuma setengah lagu, jadilah. Gitu. Ya Allah. Orang alim di tengah kita, pelita hidup cahaya kita, tanpa cahaya gelap gulita. Ya, hidup hampa tanpa makna. Udah, kalau kita jauh dari ulama sulit. Tanpa makna hidup kita. Timba ilmu alim ulama. Gimana? Timba ilmu alim ulama. Timba ilmunya alim ulama. Karena tanpa kita dapat ilmu dari alim ulama itu, segala ada, berkah tak ada. 3 kan? Rizki kita itu mestinya bisa dimakan oleh 3 orang ini. 1, ibu bapak, setiap bulan. Nah, kalau perlu setiap minggu. Ibu bapak ini makin makmur dia hidupnya. Ayo, Saifuddin. Jangan nunggu duit gede. Mana yang ada? Bulan kirim. 50. Sekarang kan gampang ngirimnya. Tidak ke pos lagi. Dulu nak ke pos nih ya, nak dipukul nih ya, anda melihat otak. Sekarang enggak lagi, titit chat nyampe, ya kan? Mertua kiri, begitu. Yang kedua orang soleh, soleh Aun. Maaf. Ya, orang-orang soleh. Nah, ini orang soleh semua ini. Nah, ini makanya ada kacang, ada. Baru yang ketiga, anak yatim sekeliling kita. Orang miskin. Jangan dibiarkan ada orang miskin. Jangan kita jadi penonton. Tengoklah, uang di rumahnya bocor. Kalau perlu, beli kenseng oleh kita. Beli kensengnya. Cuma ditengok pula. Ngapo ngani macam kak. Nah, seng bayar tak beli. Ternyata pas ditengok, pemalas. Banyaklah tidurnya. Gitu. Nah, kita bantu dari sisi kemalasannya. Ngapa kamu ini males? Apa gawe kamu? Nah, Anda peduli begitu tuh, pasti tidak disia-siakan oleh Allah. Coba, ayo. Nih, kita nih, komplek nih. Ada enggak yang seperti itu? Kalau ada yang hidupnya perlu bantuan begitu, ayo kita musyawarah bantu kita. Jadilah kata gurunya Baji itu, kamu itu bendaharanya orang miskin. Jadilah. Jangan jadi pemiskinnya, jadi bendahara miskinnya. Nah. Ini malah jadi pengolok-olok miskin. Nah, Rasulullah paling demen sama orang miskin. Tapi orang miskin yang soleh. Bahkan beliau berdoa, jadikan aku ya Allah orang miskin. Jangan malah kita menghormati berlebihan dengan orang-orang yang hartanya berlebih itu. Kalau gurunya Baji bilang, orang kaya tuh kalau pelit nggak ada gunanya. Bener kan? Orang kaya itu kalau pelit nggak ada gunanya. Pagernya tinggi.
Pagernya baik tinggi itu. Nak masuk saja gendornya setengah mati. Pas ditengok yang gendor doang miskin, malah nggak ditengok lagi itu. Uji Kiai siapa namanya? Anwar Zahid. Orang kaya itu kalau pelit, tetangganya mati nggak ada gunanya katanya. Paling-paling dia nanya, kuburannya lah dalam belum? Ya Anwar Zahid. Kipas. Ya Allah. Sini. Saya kira itulah haji kita. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ij'alna min ibadikas salihin wa wafiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulik wal birri bi walidina wa husni talaqi masyayikhina wa ja'alna min al-hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah wa sallallahu wasallam ala alhamdulillah rabbil alamin. Sebenarnya yang enggak berguna itu bukan hanya orang kaya, baik. Pejabat